Bismillah, Abang Ustadz izin untuk bertanya, bagaimana hukum menghadiri dan merayakan 17 Agustus atau tirakatan? Syukran. Afdal Ustadz. Saya sudah jawab tadi kan. Tema pembahasan dari awal saya sudah terangkan. Saya beri contoh hal ya, cara berpikir ini. Saya ingin beri contoh cara berpikir supaya ada bentuk kadang ada orang-orang yang cara memahaminya itu mungkin perlu dirapikan atau paling tidak dihargai pendapat orang lain. Iya. Di sebagian negara itu sistem pemerintahannya dengan bentuk kerajaan. Iya. Kalau orang-orang di sini yang tidak kenal Islam, dia sebut itu monarki. Iya. Dan dia perangi sistem itu. Dan itu keliru ya, itu karena ketidaktahuan mereka. Kalau di dalam Islam itu namanya wilayatul ahad, pelimpahan kekuasaan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika dia akan meninggal, beliau berkata, yang menjadi pemimpin setelahku adalah siapa? Umar ibn Khattab. Nah, itu yang dijalankan di negara-negara dengan sistem kerajaan itu. Sudah ada rajanya, ada putra mahkotanya, kadang putra mahkota 1, putra mahkota 2. Kalau meninggal raja otomatis putra mahkota 1 naik. Kan begitu. Itu sebenarnya sistem ada. Dan itu sistem syariat dibenarkan, tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Karena Nabi yang memasangnya. Nabi itu sudah kirim pasukan di Perang Mu'tah, yang pegang bendera ini si fulan. Kalau dia meninggal diganti oleh si fulan, meninggal diganti oleh si fulan. Itu kan sudah penunjukan dari Nabi. Jelasnya? Dan itu lebih ringan. Lebih ringan. Makanya di negara yang menerapkan itu nyaman ya. Ada yang sebagian negara, kepala negaranya, rajanya meninggal, orang-orang mulai tidur di malam hari. Meninggalnya sekitar jam 10 malam begitu. Ya? Sebelum subuh sudah dibaiat raja baru. Jadi warganya itu tidur, rajanya meninggal, bangun sudah raja baru. Tidak ada ribut-ribut. Tidak ada keluarin biaya, yang dikata biaya itu dipakai untuk bangun sebuah kota, jadi satu kota. Tidak ada begitu. Itu sistem Islam dipakai. Nah, ini di negara yang seperti ini kadang ada sebagian yang menerapkan setiap tahunnya itu diingatkan tentang baiat kepada raja dan putra mahkota setiap tahunnya. Iya. Kalau di sini orang bilang perayaan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Sana perayaan apa? Baiat. Ini yang mengatakan tidak boleh perayaan baiat, sebab ini mengadakan hari raya namanya. Kebiasaan, bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, bukan hari Jumat. Nah, itu dihitungnya bid'ah. Maka para ulama itu berbicara bahwa itu pemahaman sempit namanya. Iya. Sebab mengingatkan manusia atas kesetiaannya di bawah kepala negara, itu maksud yang sangat besar di dalam syariat, dijaga dan dipelihara. Guna memelihara keamanan bersama. Guna menjaga keamanan bersama. Jadi coba antum bayangkan kalau tidak ada misalnya pemerintah memberikan aturan, ada bendera yang dipasang, kemudian ada di waktu tertentu mereka mengadakan upacara bendera, mungkin tidak ada yang ingat akan nikmat kemerdekaan, menjaga kebersamaan dan seterusnya. Itu kan hal yang berjalan dari kebiasaan di negeri ini. Sisa dilihat saja dari sudut-sudut syariah yang membolehkannya itu apa. Ya, maksudnya ini masalah ada pembahasannya. Jelasnya dari sudut agama pun ada pembahasannya. Jangan seorang itu mempersempit. Apalagi dia masukkan ke dalam dirinya dari sebuah arus yang dia tidak bisa melawan hal tersebut. Iya.